Sejak malam itu, perubahan pada diri Yam semakin jelas terlihat. Gadis yang biasanya ceria kini lebih sering melamun, menatap kosong ke satu titik tanpa menghiraukan siapapun di sekitarnya. Cara bicaranya mulai berubah. Tatapannya terasa dingin. Bahkan sesekali ia tiba-tiba marah dan mengucapkan kata-kata kasar yang sama sekali bukan sifatnya selama ini, yang membuat semua semakin aneh. Tiap kali ayah dan ibu berada di dekatnya, Yam mendadak berubah menjadi lembut. Seolah-olah semua sikap anehnya hanyalah sandiwara. Supaya Yam tenang, ibu, Yat dan Yi akhirnya keluar meninggalkan kamar. Yam berdiri, memastikan semua orang telah pergi. Seseorang memanjat di jendela ke kamarnya. Sedetik kemudian, orang itu masuk dari jendela. Ia mencocokkan baju ke tubuhnya saat dia menoleh ke belakangnya. Dengan paksa, nenek itu membuka mulut Yam, lalu mencabut salah satu giginya menggunakan tangan kosong. Jeritan kesakitan langsung memenuhi seluruh rumah. Mendengar teriakan itu, Yat dan ibunya langsung berlari menuju kamar. Sang ibu menarik nenek tua itu, mendorongnya dan memukulinya hingga menghilang dari sana. Keadaan Yam semakin memburuk. Wajahnya semakin pucat, sorot matanya kosong, dan tingkah lakunya semakin sulit dikenali. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh keluarga. Mereka memanggil seorang tabib yang dikenal memiliki kemampuan menghadapi roh jahat. Tabib itu duduk tepat di samping Yam. Yam menatapnya dengan penuh kebencian. Tiba-tiba Yam meludahi wajah tabib itu. Menyadari roh di dalam tidak bisa diimbanginya, sang tabib menyerah. Sebelum pergi, tabib berjanji akan datang kembali bersama gurunya. Mendengar ucapan itu, Yam hanya tersenyum sinis. Ia kemudian tertawa pelan, berbaring, lalu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, seolah mengejek semua orang di ruangan itu. Malam kembali datang, tapi kali ini suasananya terasa jauh lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Di tengah kesunyian, Yam perlahan membuka matanya. Tatapannya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi sosok Yam yang mereka kenal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan keluar rumah dengan langkah pelan, seolah sedang dipanggil oleh seseorang. Menyadari adiknya pergi, Yat langsung berlari mengejarnya. Belum sempat mendekat, Yam hanya mengucapkan beberapa patah kata yang terdengar seperti mantra. Seketika tubuh Yat terjatuh dan tidak sanggup berdiri lagi. Yak anak paling besar bersama adik-adiknya mencoba membantu. Tapi mantra yang sama membuat mereka semua jatuh tak berdaya di tanah. Malam itu berubah menjadi malam paling panjang bagi keluarga mereka. Mereka hanya bisa mencari Yam tanpa mengetahui kemana sosok yang kini menguasai tubuhnya membawa gadis itu pergi. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Dan bersama cahaya matahari, seseorang tabib yang jauh lebih disegani akhirnya datang ke rumah mereka. Tabib itu hanya melihat keadaan rumah sekilas. Dari raut wajahnya saja sudah terlihat, ia tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan siapapun.